Jepang itu motor Honda sama Yamaha itu berkolaborasi dia menjadi satu. Jadi lebih dikenal sih motor ini motor Yamaha jok ya, tapi mesinnya itu mesin Honda. Dan kabarnya juga dibuatnya di Honda, di pabrikan Honda. Jadi hanya namanya dan bodinya saja yang Yamaha kayak gitu. Ini kalau misalkan motor ini ada di Indonesia, gimana guys? Kira-kira mau beli nggak motor dengan duet kolaborasi Yamaha dan Honda? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sagagak Channel. Oke, di video kali ini aku bakalan nge-review nih motor nih yang ada di belakang aku. Ini motor yang sering aku bawa jalan-jalan ya. Bawa jalan-jalan yang selalu menemani keseharian aku. Untuk yang selalu nganterin aku buat kerja ya kan. Buat belanja, buat jalan-jalan. Inilah motornya. Motornya cukup kecil ya. Bukan cukup kecil sih, sangat kecil kayak motor mainan. Kecil banget. Ini namanya ya motor dari Suzuki ya, pabrikan Suzuki, namanya Let's, dan hanya bisa dipakai dengan kecepatan 50 cc. 50 cc ini juga dipakainya bisa sampai mentok ya, di speedometernya nih sampai 60. Nah ini bisa mentok, ini speednya sampai 60. Nah tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena aturan di Jepang itu untuk motor 50 cc ini dia itu hanya bisa dibawa ke kecepatan maksimal 30 km per jam. Jadi kalau misalkan lebih dari 30 km per jam dan ketahuan sama polisi, dan ini bisa kena denda kita guys ya. Jadi ya mau gak mau kita ikutin aturan yang ada di Jepang, karena kita tinggal di Jepang kan, jadi kita harus mengikuti aturan dari negara tersebut. Oke, motor dari Suzuki. Nah di sini juga ada lambangnya ya, Suzuki. Dan untuk apa, visualnya kayak gini guys, polos, nggak ada embel-embel stikernya, nggak ada tulisan Suzuki ataupun tulisan 50 cc nya, itu nggak ada. Nah di sini tuh hanya ada tulisan Let's nya aja ya, mereknya aja, hanya ada tulisan Let's. Dan untuk akinya sendiri ada di sini, baterainya. Motornya kecil banget ya. Dan motor 50 cc ini nggak boleh boncengan guys, nggak boleh boncengan, jadi harus dipakai satu orang. Joknya aja lihat kecil banget kan, cuman buat satu orang doang. Dan ini kalau misalkan kita ketahuan boncengan naik motor 50 cc ini bakalan didenda guys. Jepang tuh apa-apa serba denda begitu, dendanya nggak nanggung-nanggung lagi, mahal. Dan untuk platnya sendiri ini cuma satu ya, dan dia adanya di belakang. Ini plat nomornya. Dan di sini ada tulisan Shibukawa Shi, yang berarti kota Shibukawa ya. Dan di sini juga ada stiker ini. Stiker ini namanya Jibaiseki ya. Nah, Jibaiseki ini asuransi. Jadi setiap kendaraan bermotor itu harus punya ini, punya kartu asuransi ini. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kartu asuransi seperti ini dan ketahuan oleh polisi, nah ini bisa didenda. Didendanya juga mahal ya, atau bisa dipidana juga maksimal 1 tahun. Gila, kalau misalkan ini doang, nggak punya ini doang, bisa dipenjara guys. Jadi buat teman-teman yang punya motor, jangan lupa ya untuk beli ini ya, kartu asuransi ini. Dan ini kita beli ini. Nah cara belinya itu bisa di showroom, bisa di Seven, Kombini kayak gitu. Pokoknya untuk dapetin kartu ini sih lumayan gampang ya. Cuman untuk
ngisi atau daftar buat dapetin kartu asuransi ini atau stiker asuransi ini lumayan rumit karena ya semuanya itu bahasa Jepang. Luar biasa susah, udah gitu kanji semua lagi guys. Oke, jadi seperti ini kondisi motornya, motor Suzuki. Dan di sini juga cuman hanya ada stiker LEDs, polos ya, bener-bener polos. Dan karena ini motor Suzuki, ya sudah pastilah mesinnya itu mesin Suzuki 50 cc. Tapi nah di sini ada yang ini ya, yang aku pertanyain itu, ini ada motor teman aku ya, ini motornya, ini motor jok ya, motor jok dari Yamaha. Oke, motor jok dari Yamaha. Di sini tertera ya lambang garpu tala ya, milik pabrikan Yamaha. Nah tapi yang jadi pertanyaan itu mesinnya guys, mesinnya itu milik Honda. Anjir, luar biasa. Oke, kita lihat mesinnya ya, ini masih jok Yamaha ya. Tuh mesinnya mesin Honda. Ini aku bingung, ini mesin apa, motor Yamaha atau motor Honda. Jadi bodinya itu Yamaha, garpu tala kan lambangnya. Memang sih tulisan Yamaha-nya nggak ada, tapi dari lambang ya semua juga tahu kan kalau lambang itu hanya dimiliki oleh Yamaha kan, lambang garpu tala itu kan. Tapi mesinnya mesin Honda. Gila, gimana guys, keren nggak? Jadi di Jepang itu motor Honda sama Yamaha itu berkolaborasi, dia menjadi satu. Jadi lebih dikenal sih motor ini motor Yamaha jok ya, tapi mesinnya itu mesin Honda. Dan kabarnya juga dibuatnya di Honda, di pabrikan Honda. Jadi hanya namanya dan bodinya saja yang Yamaha kayak gitu. Ini kalau misalkan motor ini ada di Indonesia, gimana guys? Kira-kira mau beli nggak motor dengan duet kolaborasi Yamaha dan Honda? Dan di sininya juga di speedometer biasanya kan ada ya mereknya ya. Dan di sini nggak ada mereknya, hanya merek jok saja, hanya namanya saja. Jadi di bodinya itu Yamaha, di mesinnya Honda. Gila, keren kan? Luar biasa. Oke, cara dapetin motor ini ya, ini lumayan sulit ya. Lumayan sulit ya, lumayan sulit dalam artian masalah keuangan ya, karena motor ini lumayan lah kalau menurut aku, harganya itu sekitar 8 jutaan ya. Aku beli bekas ini, aku beli motor ini bekas, beli di Mercari ya, di Mercari beli seharga 8 jutaan lah, sekitar segitu aku beli. Dan kalau untuk cara gimana sih cara dapetin motor gitu kan, ya sebenarnya syaratnya sama aja ke Indonesia, kita harus punya SIM di Jepang gitu. Nah gimana sih cara dapetin SIM-nya? Nah cara dapetin SIM itu di Jepang ini lumayan sulit ya, lumayan sulit. Kenapa? Karena aku tuh beberapa kali bolak-balik di tempat SIM-nya itu hanya untuk mengurus SIM. Jadi karena aku pakai metode Kirikai ya, Kirikai itu kita merubah SIM, dari SIM Indonesia ke Jepang gitu kan. Aku di Indonesia kan punya SIM ya, punya SIM motor. Jadi kita ubah di Jepang. Itu pertama yang harus kita lewatin itu kita harus lewat JAV. Jadi data SIM kita itu ditranslate semua sama JAV, dan kita nggak bisa translate sendiri. Jadi meskipun bahasa Jepang kita pinter gitu umpamanya kan, misalkan apa, bagi teman-teman yang mau buat SIM dan merasa bahasa Jepangnya pintar atau udah N1 kayak gitu kan, tetap nggak bisa, karena memang sudah aturannya kita harus mentranslate SIM kita itu lewat JAV kayak gitu. Dan disitu ya tentunya kita harus bayar kan, karena kita pakai jasa translate. Nah setelah itu, setelah ditranslate, nah kita datanglah ke tempat Menkyo Centernya. Nah disitulah kita merubah SIM. Nah karena aku yang ngambil motor 50 cc,
Jadi nggak ada yang namanya itu tes praktek. Jadi hanya tes tulis saja. Nah, tes tulisnya ini untuk yang kiri KE itu hanya ada 10 soal dan minimal harus benar 7. Kayak gitu. Dan setelah kita lulus SIM, lulus ujian, barulah kita mendapatkan SIM kayak gitu. Dan setelah dapat SIM baru kita beli motor. Jadi terbalik ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita punya motor dulu baru punya SIM gitu kan. Dan di Jepang ini nggak seperti itu. Di Jepang ini kita harus punya SIM dulu baru beli motor. Nah, seperti itu guys. Gimana motor aku? Ini motor yang sangat berjasa ya, yang nggak pernah bosan buat nemenin aku, buat kerja, buat jalan-jalan, buat belanja. Ya padahal aku cuma ngasih bensin doang, ngasih bensin sama ganti oli mungkin kan. Tapi dia sangat setia nemenin aku. Aku aja kemana-mana, hayu katanya. Oke, kayak gitu. Jadi oke, mungkin sampai sini aja dulu kali videonya ya. Mungkin aku nggak bahas panjang lebar mengenai bikin SIM ya. Mungkin di video selanjutnya mungkin kalau misalkan ada kesempatan, ada waktu gitu, aku bakalan bahas gimana sih cara dan syarat untuk dapetin SIM di Jepang kayak gitu. Oke, sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.